Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, ini saya mengunjungi gubuk ceritanya Mas Tuni yang ada di Pantai Padang Sapana. Ini Kelurahan Kertosari. Nah, hari ini merupakan hari yang ke-8, Hari Raya Idul Fitri. Artinya 8 hari yang lalu, kami tepat hari yang pertama kita kedatangan Pak Camat, Banyuwangi Kota, juga Lurah, Kelurahan Kertosari, Pak RT, dan beberapa orang lainnya. Nah, seperti biasa, saya selalu ke sini membawakan oleh-oleh untuk Mas Tuni atau Pak Tuni yang 20 tahun ini menghuni gubuk cerita seperti yang Anda lihat di sini. Ini merupakan gubuk cerita dari Pak Mas Tuni. Nah, saya akan kembali nemui, bincang-bincang. Mungkin biasanya jam segini beliaunya ini istirahat, itu karena memang jam zuhur. Oke, kita akan mencoba memanggil dulu ya. Oke. Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Mas Tuni. Oke, oke pemirsa, ini Pak Tuni keluar dari singgah sananya. Pak Mas Tuni ini menyebut sebagai tempat tinggal sekelas bintang 3 gitu. Assalamualaikum Mas Tuni. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya ini? Baik, Alhamdulillah. Udah makan? sudah. Serius? Iya. Serius. Ini kalau udah makan ini kita bawa pulang lagi, saya bawakan makanan ini loh. Ya, Belum. belum makan kalau siang. Oh gitu. Ini Pak Mas ini sering bohongi saya. Tanya udah makan, sudah. Ya maksudnya sih baik. Artinya Mas Tuni ini cerita sudah itu karena nggak ingin memberikan beban pada orang lain. Itu sifat utama yang dimiliki oleh Pak Tuni. Nah, ini tak bawakan jajan untuk makan ya. Iya, Nanti aja kita sampean taruh dulu. Nanti kita pisah dulu, taruh sini dulu, terus sini. Oke. Oke. Kita cerita-cerita dulu lah. Baik, saya ini dapat info pemirsa, Pak Mas Tuni ini sebelum 20 tahun menghuni gubuk cerita ini ada sebuah cerita di masa lalu Pak Mas Tuni ini. Pak Mas Tuni ini menurut beberapa informasi yang saya gali, ternyata beliau ini dulu termasuk orang punya rawatan, punya lain-lain. Nggak tahu kenapa tiba-tiba kok ada di sini gitu. Kita akan tanya seperti apa dulu kisahnya. Ini kebetulan dekat dengan pantai. Nah, ini Pantai Padang Savana ini masuk wilayah Kelurahan Kertosari. Itu gunung-gunung kecil itu adalah Pulau Bali Pak, bagian barat. Artinya Pak Mas Tuni ini tiap hari berlibur, cukup pengen ke Bali, cukup di sini berdiri memandang sudah sampai ke Bali Pak Mas Tuni ya. Iya. Iya, oke. Pak Mas Tuni, saya tanya, saya dapat info katanya dulu Mas Tuni ini punya beberapa rawatan ya, seperti hewan-hewan dan yang lain-lain. Bener nggak itu? Ya benar, saya dulu punya sapi sepasang. Terus dipinjam kakaknya saya, pakai bayar utang gitu. Terus iya wis. Berapa nilainya waktu dijual? Saya jual 10 juta gitu. Terus ya saya kasihin pakai bayar utang. Kasihan kakak saya ini sampai kurus, mikiri utang banyak gitu. Ya wis, saya enggak apa-apa kok. Saya kok rela punya utang, kasihan, bener banyak anak. Tapi enggak mikiri ibu. Saya bilang gitu. Biarin wes, sudah saya rela. Itu Pak, saya. Itu tahun berapa dijual itu? Tahun 2002.
2002. Iya. Itu apa, setelah dipinjem saudaranya senilai 10 juta itu apa dikembalikan atau bagaimana? Enggak, sampai sekarang enggak dikembalikan. Hmm. Saya enggak apa-apa wis, saya rela. Saya Hmm. juga kok kasihan. Anu mana uang kakaknya saya. Hmm. Gitu saya relakan wis sudah. Hmm. Kasihan saya. Itu Pak. Emang kakaknya saya menderita ya saya kasihin. Itu wis. Saya Waktu rela. waktu itu pernah berusaha menagih nggak waktu itu? Enggak pernah saya. Kenapa? Mal enggak tahu wis Nggak saya. sampai hati. Iya, pokoknya 10 ya wis. 10 juta itu uang yang besar loh Pak Mastuni. Iya benar, uang besar, tapi saya rela wis. Ya kan kakak saya menderita, ya biarin wis. Bener anak banyak, tapi kan anak ndak nganu kok. Gitu, kasihan saya. Membantu saya sama kakaknya saya gitu. Sampai sekarang belum terbayar Iya. ya. Ya saya biarin wis. Sudah terus saya punya pikiran. Saya mencari rosokan aja wis. Saya timbang ndak bekerja di sini. Pokoknya saya mencari barang halal. Gitu saya Pak. Terus saya pindah ke sini. Terusan gitu saya Pak. Timbangan saya wis saya mencari hidup sendiri-sendiri wis. Gitu saya. Artinya Pak Mastuni nggak sampai hati untuk nagih uang 10 juta itu ya. Enggak. Pak Mastuni lebih memilih mengalah, Iya. mencari rongsokan, begitu maksudnya. Iya betul gitu Pak saya. Mastuni nyari rongsokan itu di laut. Iya. Itu kan menunggu kan lama, nggak mesti ada. Iya. Saya tunggu kalau air besar saya buru mencari rosokan gitu. Pak Mastuni, tahun 2002 peliharaan sapi Pak Mastuni dijual, dipinjem oleh saudara, kemudian nggak balik ya. Iya. Nah, terus Pak Mastuni kan pernah cerita, 2003 Pak Mastuni itu memilih tinggal di pantai, sepanjang pantai ini ya. Iya. Artinya 20 tahun yang lalu. Pindah menempati tempat terpencil dengan merelakan uang 10 juta yang dipinjam hasil dari jual peliharaan sapi. Kira-kira Pak Mastuni, apakah pilihan Pak Mastuni tinggal di pantai ini pilihan yang terbaik menurut Pak Mastuni? Ya saya baik wis sudah. Saya rela. Gitu saya Pak. Biari wis saya rela. Ndak apa-apa kok di pinggir pantai. Pokoknya saya sehat. Sudah wis Pak. Ya saya alhamdulillah saya nggak sakit-sakit kok. Alhamdulillah ya. Iya. Gitu saya pokoknya saya bebas wis. Nggak punya pikiran apa-apa saya. Pak Mastuni, sejak tahun 2002 uang dipinjam. Tahun 2003 sampai sekarang Pak Mastuni pindah di tempat seperti ini. Ini berisiko tinggi ya, terutama masalah alam. Kalau laut pasang otomatis kan ini bisa tarik ke laut kan gitu. Sejak tahun 2003 sampai sekarang pernah nggak saudara Pak Mastuni yang pinjam uang 10 juta itu mengunjungi Pak Mastuni atau mengantarkan makanan? Belum pernah. Yuk, cuma saya diberi nasi gitu di rumahnya di sana. Waktu ke sana. Iya, waktu ke sana kan saya di Keramat. Itu kan waktu pulang. Saya ndak aling-aling kok. Saya iya dikasih, iya saya ambil gitu. Pak Mastuni, waktu jenengan datang ke rumahnya kakaknya, rumah saudara, datang ke sana, walaupun Pak Mastuni tidak bilang nagih uangnya ya, yang 10 juta itu, ada nggak perasaan atau kesadaran dari saudara Pak Mastuni itu nyinggung mungkin Pak Mastuni uangnya belum ada atau mungkin mau dicicil, itu pernah nggak bilang begitu? Enggak pernah. Enggak pernah sekali. Saya sudah rela kok wis. Kalau saya sudah rela biarin. Enggak saya nagih-nagih kok. Biarin wis. Itu kasihan. Pelana kakak saya itu kan timbang sakit-sakitan kan kasihan. Anak-anaknya nggak pernah nyambangi juga, mungkin nganterin nasi itu? Enggak.
Ya Kak, kalau di sana saya dikasihin. Kalau pas ke gitu. sana, Iya. Pak Mastuni Kalau nyambang sini nggak pernah ya? enggak. Sampai sekarang? Iya. Selama 20 tahun itu nggak pernah Iya, nyambang? belum pernah. Oke, Pak Mastuni. Walaupun mulut jenengan mengatakan rela, Iya. tapi saya yakin hati sampean masih berpikir soal itu. Artinya kok saudara ini nggak duwe rasa rumangsa, katakan begitu. Iya. Pernah nggak perasaan hati Pak Mastuni seperti itu, punya saudara pinjem tapi kok tidak ada pengertiannya, pernah nggak? Enggak pernah saya. Betul, mengikhlaskan. Betul saya ikhlas. Ini Hmm. saya ngadep ke barat, enggak apa-apa. Menghadap ke matahari loh sama ini. Iya. Oke. Enggak apa. Terus ini kembali ke masalah Iya. Pak Mastuni. Pak Mastuni pernah cerita ya, selama 20 tahun di sini, bahwa untuk mengumpulkan rongsokan seperti plastik-plastik bekas minuman, Iya. itu kan jarang ada dan butuh waktu. 4 bulan sekali Pak Muni baru mendapatkan itu Iya. dijual senilai 50.000, ya Iya. kan? Uang itu untuk apa sebenarnya Pak Mastuni? Nanti kalau saya ini dikasihin nasi sama orang, itu simpan. Nanti kalau enggak ada ya orang ngasihin nasi, nanti beli saya nasi di sana Pulau Santan. Jauh ya jalan Iya. kaki ya? Ada Gitu. sekitar 4 kilo mungkin, 3 kiloan lah ke Ya sana itu. ada di sana di Ya terbiasa ya. utara, gitu jauh. Pak Mastuni, sekali jenengan beli nasi, kan dibungkus ya, Iya. 1 bungkus. Itu dimakan sekali dihabiskan atau disisakan untuk nanti Enggak, malam? saya nanti beli 3 bungkus gitu. Mhm. Nanti pagi Malam Iya. sama pagi-pagi. Iya, gitu. Hmm. 3 kali saya makannya. Itu kalau dimakan di tempat kayak gini kan tempat dari wong kan mambu wong Banyuwangi atau Enggak, busuk, enggak? enggak kok. Pak Tuni punya alat pengawet untuk supaya ini enggak cepat busuk itu? Enggak, Oh, enggak enggak punya. ya. Tapi insya Allah enggak kok. Enggak bau. Terus bantuan-bantuan kemarin dari teman-teman peduli sosial, Pak Camat, guru beras, itu masaknya gimana? Atau digantikan uang dengan orang atau bagaimana? Saya taruh di arwah itu sudah anaknya kakaknya saya. Terus? Ditaruh di sana. Nanti kamu kalau di sini kamu hilang gitu. 2 itu dibawa semua keponakannya itu ya? Iya, sing punya Oh iya ya. nasib, itu Oh iya. ponakan. Itu anaknya saudara kakaknya Berarti saya. berasnya dibawa ke sana, Iya. Pak Muni ke sana jalan kaki, terus Iya. sana nanti minta nasinya mak jadi bawa lagi ke sini. Iya, gitu. Biasanya lauknya apa Pak Muni yang dimakan? Ya, kadang ya ikan laut, mengasin, itu wis tahu. Pokoknya saya ndak wis, pokoknya ada kadang sambel gitu wis. Pak Muni, ayo kita ke sini. Pak Muni, ini kan Apanya? coba cernya nih sini. Sini aja, zaman sini aja, zaman situ aja. Pak Muni, ini kan tumpukan kayak gini nih. Iya. Ini sampean nggak takut kena angin dibawa terus hilang? Pernah nggak kejadian ini? Rumah Enggak. ini? Belum pernah. Hah? Meskipun angin deras, enggak apa-apa kok. Mungkin ini terlempar dibawa angin gitu? Enggak. Oh gitu. Itu ada Kak kayu itu, enggak apa-apa. Ular-ular mungkin atau binatang lain? Enggak Nggak ada ya? masuk, enggak apa-apa. Gitu. Saya. Oke, sekarang gini. Pak Muni, saya kemarin kan Pak Camat turun pada hari Lebaran pertama Iya. ya sama Pak Lurah. Pak Muni disuruh pindah. Pak Muni udah janji ke Pak Camat. Iya. Mau pindah kan? Mau kan ya? Iya mau. Oke, Pak Muni, kalau menurut hati Pak Muni, kira-kira pindah sebelah mana Pak Muni? Katanya saya pindah mau ke sana. Yang di sana banyak pohon-pohon Iya, itu ya. Iya, biar itu. Pak Muni tahu nggak? Pak Muni ini kan orang yang ngelakoni pola yang istilahnya tapa laku ya, yang sering ritual atau jumeneng. Di situ kan ada perkampungan gaib yang makhluknya galak-galak, tahu kan? Ya. Belum pernah saya. Nggak, artinya tahu kan? Iya. Ya, oke. Kalau saya boleh sarankan Pak Muni, jangan di situ. 1, pertimbangan. Iya. Itu dekat dengan laut, ya kan? Iya. Artinya suatu waktu, ini kan pasir ini. Iya. Suatu waktu pantai ini akan tergerus juga oleh ombak.
Iya. artinya mendekat merapat. Nah, Iya. kemarin itu Pak Camat sama Pak Lurah nyanggupi di sana. Iya. Saran saya Pak Muni, kalau mau ini ya, Iya. itu yang di sana aja Pak Muni, gimana? Ya di sana aja wes, jangan di situ, saya enggak Pak mau. Muni di situ Nanti tuh, dirusui. oh enggak, saya jamin nanti enggak. Pak Muni, saya nggak setuju kalau sampai di tempat itu ada Enggak, di perkamuan situ gaib. aja. Di sini mau kan ya, di sini ya? Iya. Oke, artinya Oh, biar nggak ada masalah. iya. Pemerintah sudah mau membantu Pak Muni supaya hidup layak, tidak Iya. rawan seperti ini. Pak Muni harus nurut ya, Iya. jangan sampai membantah. Gitu, Iya. karena gara-gara saya angkat kan Pak Muni, akhirnya mereka pada datang rame-rame. Ya, janji dulu sama saya ya, Iya. janji dulu. Oke, Iya. oke ya wes. Berarti oke ya, Iya. tetap di sana ya. Iya. Oke. Terus Pak Muni nanti kalau kemarin bincang-bincang, Pak Muni ini kan mau dibuka wisata Pak Muni. Iya. Pak Muni ini kan suka hobinya kan cari-cari rongsokan di laut. Iya. Nah, Pak Muni ini insya Allah akan diberdayakan untuk menangani kebersihan. Siap Pak Muni. Ya siap. Oke, ya biar layak hidupnya, Iya. terjamin nggak seperti ini kan gitu ya. Iya. Oke, apalagi yang Pak Tuni inginkan itu, Enggak gitu ya. ingin apa-apa. Tapi udah terjamin ya. Iya. Terus katanya KTP diuruskan, udah ada yang datang ke sini nggak? Enggak, Belum ya, belum masih. masih proses mungkin ya. Iya. Oke, nanti saya kawal supaya Pak Muni memiliki KTP ya, Iya. sesuai janji Pak Camat sama Pak Lurah waktu di sini datang Iya. Lebaran 1 hari itu ya. Hmm. Oke pemirsa, ini Pak Muni sampai hari yang ke-8 di Hari Raya Idul Fitri ini masih ada di sini. Nah, saya sengaja mengunjungi, memantau Pak Muni karena bagaimanapun secara sosio kemasyarakatan, saya secara pribadi masih tidak tanggung jawab untuk membantu beliau benar-benar terentaskan sesuai dengan amanah Undang-Undang Dasar tahun 1945 pasal 34, terutama ayat 1-nya. Artinya beliau harus juga mendapatkan kehidupan layak sebagaimana warga negara yang lain. Nah, beliau udah sanggup untuk pindah dan semula tempat yang agak-agak angker gitu. Kami sarankan tempat di sini. Oke, mudah-mudahan ini akan menjadi sebuah pelajaran bagi kita semua bahwa kepedulian terhadap sosial untuk empati dan simpati sangat penting untuk kita wujudkan, karena supaya masyarakat jangan sampai terjadi korban kesenjangan sosial. Oke, terima kasih. Salam budaya berbasis kearifan lokal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, matur nuwun. Ampuni ya. Oke. Yang penting selalu jaga Iya. diri, sehat selalu. Iya. Ya. Bapak iya. Oh Biar iya, sehat. sini aja biar sambil melihat keindahan alam yang di sana itu.